Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 183, 2 bulan. Di udara di luar Sekte 9 Kaisar. Tuan Muda. Sosok berjubah ungu tiba-tiba muncul di samping Wang Yuan dan berkata dengan hormat, jubah abu-abu dari Menara Bulu Darah akan datang sendiri, dan dia akan tiba di sini dalam beberapa menit. Begitu cepat. Sambil mengerutkan kening, Wang Yuan dengan santai membuang buah yang telah dimakannya, dan memerintahkan, Dan Wu, hentikan mereka. Aku akan mengejar kakak ketigaku. Ya, jawab tetua berambut coklat di samping Wang Yuan, lalu sosoknya langsung menghilang dari udara. Condor kecil, ayo berangkat. Wang Yuan menepuk condor awan ungu di bawahnya. Burung kondor awan ungu mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Sekte 9 Kaisar. Jian Wushuang dan rekan-rekannya baru saja keluar dari Sekte 9 Kaisar. Kakak ketiga. Mengendarai condor awan ungu, Wang Yuan muncul di depan Jian Wushuang. Kakak tertua, kata Jian Wuxiang sambil tersenyum paksa. Di mana ayahmu? Dia tidak ada di Sekte 9 Kaisar. Wang Yuan bingung. Tuan Muda, kata Dan Jiu, ayah Tuan Wushuang ada di Sekte 9 Kaisar, tapi dia terjebak dalam mantra pengunci roh, jadi. Mantra pengunci roh. Wang Yuan membelalakkan matanya. Dengan latar belakangnya, tentu saja dia tahu tentang mantra pengunci roh. Dia langsung menyadari mengapa Jian Wushuang tidak berhasil menyelamatkan ayahnya. Para ahli dari Menara Bulu Darah akan datang. Mari kita pergi dulu, kata Jian Wushuang. Kita harus pergi sekarang juga, kata Wang Yuan serius dan mengangguk. Kemudian, mereka meninggalkan area Gunung Sembilan Kanan dengan sangat cepat. Segera setelah mereka pergi, Grey Robe tiba dengan sekitar 10 pembunuh bertopeng ungu. Tentu saja, mereka tidak menemukan siapapun. Ketika Grey Robe melihat Jian Nantian masih terkurung di halaman itu, dia menghela napas lega. Jian Nantian sangat penting bagi Menara Bulu Darah kita. Master Menara secara khusus membayar harga tinggi untuk mendapatkan mantra pengunci roh pada saat itu untuk memenjarakannya. Sekarang sepertinya Master Menara benar-benar berpandangan jauh ke depan, Grey Robe menjawab dengan sombong dan tertawa. Segera setelah meninggalkan Gunung Sembilan Cincin, Jian Wushuang dan yang lainnya berhenti di udara. Jian Wushuang berterima kasih kepada 7 duta naga emas, terima kasih atas bantuan kalian kali ini. Meskipun pada akhirnya aku tidak dapat menyelamatkan ayahku, aku akan tetap mengingat rasa terima kasih ini. Saudara Wushuang, kami sebenarnya tidak membantu apapun kali ini, kata Ye Rufeng, sambil merentangkan tangannya. Ya. Kami bertarung melawan para ahli dari Sekte 9 Kaisar, tetapi kami gagal menyelamatkan ayahmu pada akhirnya, kata Sui Minghao. Mereka saling bertukar kata-kata sopan. Bagaimanapun, para duta naga emas ini juga merasa menyesal. Meskipun mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak benar-benar menyelamatkan ayah Jian Wushuang. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menerima ucapan terima kasih penuh dari Jian Wushuang. Paling-paling, mereka hanya akan mendapatkan sedikit rasa terima kasih. Karena masalah ini sudah berlalu, kami akan pergi sekarang. 7 duta naga emas segera pergi, satu persatu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada duta naga emas, keempat bersaudara, Jian Wushuang, Wang Yuan, Yang Zexuan, dan Surou, kembali ke Istana Naga. Segera setelah mereka tiba, Kepala Istana Putih datang untuk berbicara dengan Jian Wushuang. Saya sudah mendengar ceritanya. Saya tidak pernah menyangka Menara Bulu Darah begitu mementingkan ayahmu. Mereka tidak hanya diam-diam mengatur 6 pembunuh bertopeng ungu yang kuat untuk menjaga ayahmu, tetapi juga menggunakan mantra pengunci roh untuk memenjarakannya, kata Kepala Istana White. Aku juga tidak menyangka itu. Jian Wushuang mengerutkan kening. Ini merepotkan, Palace Master White sedikit menyipitkan matanya dan melanjutkan, hanya seorang ahli legendaris yang telah mencapai transendensi ilahi yang dapat mematahkan mantra pengunci roh. Di seluruh dinasti Tianzong, hanya satu orang yang benar-benar telah mencapai tingkat itu. Ekspresi Jian Wushuang menjadi gelap. Dia pun tahu hal itu, maka dia merasa khawatir dalam lubuk hatinya. Saya sedang mengembangkan keterampilan penciptaan surgawi, dan mungkin saja suatu hari nanti saya bisa mencapai level itu. Namun, itu hanya sebuah peluang, dan mungkin butuh waktu yang sangat lama, pikir Jian Wushuang dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, Jian Wushuang, jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu sekarang, mungkin ada jalan keluar, kata Palace Master White tiba-tiba. Oh. Jian Wushuang menatap ke arah Master Istana Putih. Jangan lupa bahwa perburuan paling timur akan dimulai dalam 2 bulan. Ke-12 dinasti Barat Laut akan berpartisipasi dalam perburuan, dan banyak ahli dari Sekte Lama akan hadir di sana, kata Kepala Istana White. Berprestasilah dengan baik dalam perburuan paling timur dan tarik perhatian Sekte-Sekte Lama, pasti ada seseorang yang telah mencapai transendensi ilahi di Sekte-Sekte Lama. Selama kamu menjadi murid Sekte Lama, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendekati makhluk-makhluk transendental itu.
Jika kamu cukup beruntung untuk menjadi murid pribadi dari makhluk transendental, akan mudah bagimu untuk meminta gurumu membantu menyelamatkan ayahmu, bukan? Mendengar ini, mata Jian Wushuang berbinar. Itu benar. Pasti ada beberapa ahli yang telah mencapai transendensi ilahi di sekte-sekte lama itu. Selama aku tampil dengan sangat baik di perburuan paling timur, aku akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki sekte-sekte lama itu dan bahkan menjadi murid salah satu ahli tertinggi itu. Mata Jian Wushuang berbinar-binar dengan cahaya yang menyilaukan. Sebelumnya dia sangat menantikan perburuan paling timur ini, tetapi dia tidak begitu mendambakannya. Namun sekarang, semuanya telah berubah. Selama perburuan paling timur dalam 2 bulan, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tampil baik. Baguslah kalau kamu sudah sepakat dengan ide itu. Masih ada 2 bulan lagi sebelum perburuan paling timur. Persiapkan diri dengan baik dalam 2 bulan ini. Bagaimanapun, perburuan paling timur tidak sama dengan pertarungan seleksi, Palace Master White memperingatkan. Meskipun bakatmu tak tertandingi, itu hanya ada di dinasti Tianzong. Di perburuan paling timur, ada banyak jenius luar biasa dari 11 dinasti lainnya. Saat itu, kamu akan bertemu dengan mereka. Aku mengerti. Jian Wushuang mengepalkan tangannya erat-erat dan mengangguk dengan berat. Kepala Istana Putih pergi tak lama setelah itu, meninggalkan Jian Wushuang berdiri di sana dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. 2 bulan. Saya masih punya waktu 2 bulan. Dalam 2 bulan ini, saya harus meningkatkan kekuatan saya semaksimal mungkin. Setelah memutuskan, Jian Wushuang segera berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Namun, tidaklah praktis bagi Jian Wushuang saat ini untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu. Dia sendiri tahu itu. Lagi pula, kekuatannya sudah sangat mengerikan, dan hanya ada 2 cara untuk meningkatkannya lebih jauh. Entah terobosan ke alam inti emas luar biasa. Atau dalam pemahaman esensi pedang, menggabungkan esensi pedang bumi dengan 3 esensi pedang lainnya, menggabungkan keempat esensi pedang bersama-sama. Maka, kekuatannya akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Baik dalam hal kekuatan spiritual maupun pemahaman esensi pedang, dia merasa dirinya terjebak dalam kebuntuan. Tidak akan mudah baginya untuk membuat terobosan. Mencapai terobosan tergantung pada kesempatan dan waktu, jadi tidak mungkin untuk menebak kapan hal itu akan terjadi. Jika waktunya tepat, dia secara alami akan membuat terobosan. Karena kultivasi kekuatan spiritualnya dan pemahaman esensi pedang keduanya sulit ditingkatkan, Jian Wushuang menghabiskan seluruh energinya pada para pendekar pedangnya.